Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Hidup adalah seperti sebuah permainan. Menjelajahi filsafat Alan Watts. 1. Pandangan Alan Watts tentang hidup sebagai permainan. Alan Watts adalah seorang filsuf dan pemikir barat yang terkenal karena pendekatan uniknya terhadap filsafat timur. Selama hidupnya, ia mendalami Buddhisme, Zen, Taoisme, dan menggabungkan semua pengajaran ini dengan gaya hidup barat. Salah satu gagasan yang paling berpengaruh dari Watts adalah pandangannya bahwa hidup adalah seperti sebuah permainan. Tidak seperti gagasan bahwa kehidupan adalah perjuangan atau jalan yang harus ditempuh dengan sangat serius. Watts mengajak kita untuk mendekati hidup dengan hati yang ringan dan terbuka, seperti seorang anak yang bermain tanpa memikirkan hasil atau tujuan akhir. Bagi Watts, inti dari filosofi ini adalah kesadaran bahwa hidup bukanlah sesuatu yang perlu dikontrol atau dimenangkan. Sebaliknya, hidup adalah pengalaman yang harus dijalani dengan penuh rasa ingin tahu, kegembiraan, dan penerimaan. Tidak ada yang perlu kita capai dalam hidup, kata Watts, karena hidup itu sendiri adalah pencapaian terbesar. Dalam pandangan ini, hidup menjadi seperti sebuah tarian atau permainan yang tidak membutuhkan tujuan akhir. Kutipan, tujuan dari hidup bukanlah untuk mencapai sesuatu, tetapi hanya untuk menjadi, untuk hidup sepenuhnya dalam setiap momen yang ada. Di era modern yang sangat kompetitif dan penuh tekanan ini, pandangan Watts terasa seperti angin segar. Bayangkan jika kita bisa menjalani hidup tanpa beban kesuksesan, tanpa harus terbebani oleh harapan atau standar tertentu, dan hanya fokus pada menikmati setiap momen yang ada. Dalam pendekatan ini, hidup menjadi sesuatu yang jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Bab 1. Menikmati proses hidup, bukan hasil akhir. Watts percaya bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan utama manusia adalah keinginan untuk selalu mencapai sesuatu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan ada di tempat tujuan, di titik akhir pencapaian kita. Tetapi ketika kita mencapai satu tujuan, kita segera mengejar tujuan lain. Dalam pengejaran yang tiada akhir ini, kita sering melupakan esensi dari hidup itu sendiri, menikmati proses, menghargai keindahan dari setiap momen. Dalam pandangan Watts, hidup menjadi bermakna ketika kita bisa menghargai setiap momen sebagai bagian dari tarian atau permainan yang sedang berlangsung. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam hidup ini, hanya ada pengalaman yang membentuk siapa kita. Menikmati proses hidup berarti kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, tanpa terburu-buru untuk sampai di tujuan berikutnya. Kutipan, sama seperti ketika Anda mendengarkan musik. Anda tidak mendengarkan musik hanya untuk mencapai akhir lagu. Anda menikmatinya saat itu juga. Bayangkan jika Anda mendengarkan sebuah lagu yang sangat Anda sukai. Apakah Anda hanya ingin mendengar akhir lagu, atau menikmati setiap alunan nada yang membawa Anda ke akhir tersebut? Watts ingin kita memperlakukan hidup dengan cara yang sama. Setiap momen adalah seperti nada dalam lagu, dan kebahagiaan hidup ada di setiap momen, bukan hanya di titik akhir. Melepaskan diri dari obsesi tujuan. Obsesi pada hasil atau tujuan adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa tertekan atau cemas dalam hidup mereka. Kita hidup dalam budaya yang sangat menghargai pencapaian dan kesuksesan materi. Namun, ketika kita terlalu fokus pada tujuan, kita lupa untuk menikmati perjalanan. Watts mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah serangkaian kotak yang harus dicentang, tetapi sebuah pengalaman yang harus dihayati sepenuhnya. Kutipan, ketika Anda bernyanyi atau menari, Anda tidak melakukannya untuk mencapai titik tertentu.
Anda melakukannya karena itu adalah hal yang menyenangkan dalam dirinya sendiri. Untuk benar-benar memahami makna dari pernyataan ini, cobalah refleksi sederhana. Ingatlah momen-momen ketika Anda begitu menikmati kegiatan tanpa peduli hasil akhirnya. Mungkin saat Anda memasak makanan favorit, berjalan-jalan di taman, atau tertawa bersama teman. Dalam momen-momen ini, Anda tidak terjebak dalam obsesi tujuan. Anda hanya hadir, menikmati apa yang ada di depan Anda. Inilah esensi dari hidup sebagai permainan. Latihan praktis, menikmati momen saat ini. Untuk mempraktikkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk menerapkan latihan berikut ini. Latihan kesadaran harian. Setiap pagi, pilih satu aktivitas sederhana yang akan Anda lakukan dengan sepenuh hati, seperti menikmati secangkir kopi atau berjalan-jalan sebentar di luar. Fokus pada setiap detail pengalaman tersebut, aroma, rasa, suara, dan perasaan yang muncul saat itu. Menghentikan pikiran tentang masa depan. Ketika Anda merasa cemas atau khawatir tentang masa depan, ingatkan diri Anda bahwa hidup adalah tentang menikmati proses, bukan berfokus pada hasil akhir. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar menikmati apa yang saya lakukan sekarang? Dengan latihan-latihan ini, Anda akan mulai merasakan bahwa kehidupan memiliki kedalaman yang indah ketika kita bisa hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Tujuannya bukan untuk menjadi seseorang atau mencapai sesuatu yang besar, melainkan untuk hidup dengan sadar dan menikmati setiap bagian dari permainan yang disebut kehidupan. 2. Mengatasi ilusi kontrol dalam hidup. Watts menekankan bahwa keinginan manusia untuk mengendalikan segala sesuatu adalah salah satu ilusi terbesar yang menimbulkan penderitaan. Kita selalu merasa harus berada dalam kendali penuh atas hidup kita, pekerjaan kita, bahkan perasaan orang lain terhadap kita. Namun, kehidupan, seperti permainan, penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak dapat mengendalikan segala hal, dan usaha untuk melakukannya hanya akan membuat kita semakin jauh dari kedamaian batin. Menghadapi ketidakpastian dengan terbuka. Hidup, seperti permainan, mengandung banyak ketidakpastian. Namun, ketidakpastian ini adalah bagian yang membuat permainan menjadi menarik. Seorang pemain tidak tahu apakah ia akan menang atau kalah, tetapi inilah yang membuat permainan hidup dan dinamis. Watts mengajak kita untuk menghadapi ketidakpastian dengan terbuka dan tanpa rasa takut. Daripada berusaha untuk mengontrol segalanya, kita perlu belajar untuk mengalir bersama arus kehidupan. Kutipan, dalam permainan, Anda tidak akan tahu hasilnya karena ketidakpastian adalah bagian dari kesenangan dan sensasinya. Latihan melepaskan kontrol. Dalam upaya untuk melepaskan kontrol, Watts menyarankan latihan yang dikenal sebagai meditasi mindfulness. Dalam latihan ini, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa mencoba mengendalikannya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, kita mulai menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Latihan mindfulness untuk melepaskan kontrol. Temukan tempat yang tenang dan nyaman. Tutup mata Anda dan perhatikan napas Anda. Setiap kali muncul pikiran tentang kontrol atau keinginan untuk mengendalikan sesuatu, biarkan pikiran itu muncul dan hilang. Ingatkan diri Anda bahwa tidak semua hal perlu Anda kendalikan. Melalui latihan-latihan sederhana ini, kita belajar untuk mengubah cara kita memandang kehidupan. Alih-alih merasa terjebak dalam usaha mengontrol, kita belajar untuk menjalani hidup dengan keterbukaan dan menerima apapun yang terjadi sebagai bagian dari permainan. 3. Peran ego dalam permainan hidup. Di dalam pandangan Watts, ego adalah ilusi yang menghalangi kita untuk memahami realitas sejati. Ego adalah identitas yang kita bentuk untuk merasa aman dalam dunia ini. Tetapi semakin kita mengidentifikasi diri dengan ego, semakin kita merasa terpisah dari alam semesta yang lebih luas. Dalam permainan hidup,
kita sebaiknya tidak menganggap ego sebagai pengendali utama. Sebaliknya, kita belajar untuk mengamati ego dan melihatnya sebagai salah satu bagian dari pengalaman hidup kita, bukan keseluruhan diri kita. Ego sebagai ilusi yang membatasi. Ego memberi kita perasaan bahwa kita adalah individu yang terpisah dari segalanya, padahal pada kenyataannya, kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, sebuah tarian atau permainan kosmik yang terus bergerak. Watts percaya bahwa dengan melihat ego sebagai ilusi, kita dapat melampaui batasan yang diciptakannya dan menemukan kedamaian sejati. Kutipan, semakin Anda mencoba untuk melindungi ego Anda, semakin Anda kehilangan diri sejati Anda. Ego adalah konstruksi yang tidak nyata, hanya sekadar bayangan dari identitas sejati kita. Latihan melampaui ego. Untuk mulai melampaui ego, kita bisa melakukan latihan reflektif dan meditasi yang fokus pada pengamatan diri tanpa mengidentifikasi diri dengan ego. Misalnya, meditasi pengamatan ego, temukan tempat yang tenang dan nyaman, kemudian mulailah bernapas perlahan-lahan. Setiap kali muncul pikiran yang berhubungan dengan identitas diri Anda atau perasaan terpisah dari orang lain, coba amati pikiran itu tanpa terikat padanya. Rasakan bahwa Anda adalah bagian dari energi yang lebih besar, sebuah kesadaran yang melampaui diri individu. Dengan melepaskan ikatan terhadap ego, kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini adalah permainan yang dimainkan oleh kesadaran yang lebih besar. Kita tidak harus terjebak dalam drama ego, tetapi bisa mengamati dan merasakan kehidupan dengan lebih terbuka. 4. Mengalir bersama kehidupan, konsep Wu-Wei dalam Taoisme. Watts sangat terinspirasi oleh Taoisme dan konsep Wu-Wei, atau tidak melakukan, yang artinya adalah tindakan tanpa usaha berlebihan. Ini adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk selaras dengan alam semesta, mengikuti arus kehidupan tanpa memaksakan kehendak. Dalam konteks hidup sebagai permainan, Wu-Wei mengajarkan kita untuk berhenti memaksakan segalanya dan membiarkan diri kita mengalir dengan ritme alam. Apa itu Wu-Wei? Wu-Wei adalah keadaan di mana kita bertindak tanpa paksaan, di mana kita mengikuti aliran kehidupan dan berhenti menolak apa yang terjadi di sekitar kita. Ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, melainkan kita bertindak selaras dengan alam dan tanpa ketegangan yang tidak perlu. Dalam permainan hidup, Wu-Wei adalah kunci untuk menikmati setiap momen tanpa terlalu terikat pada hasil. Kutipan, Wu-Wei adalah seni dari tidak melakukan, tetapi bukan berarti menyerah. Ini adalah keterampilan mengikuti alur kehidupan tanpa perlawanan yang tidak perlu. Latihan mengalir bersama kehidupan. Untuk menerapkan Wu-Wei, cobalah latihan berikut. Latihan perhatian terhadap aliran kehidupan. Setiap kali Anda menghadapi situasi sulit, cobalah untuk berhenti dan mengamati bagaimana reaksi alami Anda. Alih-alih melawan atau mencoba mengendalikan situasi, coba alirkan pikiran dan respons Anda sesuai dengan keadaan. Terima situasi tersebut dan biarkan solusi muncul dengan sendirinya. Mengalir bersama kehidupan seperti ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan terbuka. Dalam permainan ini, kita tidak merasa tertekan oleh hasil, melainkan hadir dalam setiap momen dengan sikap penuh keterbukaan. 5. Menghadapi rasa takut dan ketidakpastian. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi dalam pandangan Watts, ketakutan muncul karena kita berusaha melawan realitas dan menginginkan kepastian. Kita takut karena kita ingin segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, namun kenyataannya adalah bahwa ketidakpastian adalah bagian dari permainan hidup. Dengan menerima ketidakpastian, kita bisa belajar menghadapi rasa takut dengan cara yang lebih bijaksana. Memahami ketakutan sebagai bagian dari permainan. Ketakutan adalah reaksi alami terhadap ketidakpastian, tetapi ketika kita memahami hidup sebagai permainan, kita menyadari bahwa ketakutan ini hanya bagian dari drama yang sedang dimainkan. Alih-alih melarikan diri dari ketakutan,
kita bisa menghadapinya dengan menerima bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kutipan, ketakutan hanya muncul ketika kita terlalu terikat pada hasil atau keinginan untuk mengendalikan. Terimalah ketidakpastian, dan Anda akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah bayangan dari ilusi kontrol kita. Latihan mengatasi ketakutan. Untuk menghadapi ketakutan, Watts menyarankan kita untuk berlatih mindfulness dan mengamati ketakutan kita tanpa berusaha melawannya. Meditasi untuk mengamati ketakutan, duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan fokuskan pada napas. Ketika ketakutan muncul, cobalah untuk merasakannya tanpa berusaha untuk melarikan diri atau menghilangkannya. Ingatkan diri Anda bahwa ketakutan ini adalah bagian dari permainan hidup, bukan sesuatu yang mendefinisikan Anda. Dengan latihan ini, kita belajar bahwa ketakutan hanyalah satu bagian dari perjalanan hidup. Alih-alih menjadi penghalang, ketakutan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kehadiran. 6. Menemukan kebahagiaan dalam kehilangan. Dalam permainan hidup, kehilangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Kita seringkali takut kehilangan, entah itu kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, atau benda berharga. Namun, dalam pandangan Watts, kehilangan adalah bagian alami dari siklus kehidupan yang membuat kita belajar untuk melepaskan keterikatan dan merasakan kedamaian sejati. Menghargai ketidakabadian, bagi Watts, hidup menjadi lebih bermakna justru karena ketidakabadian. Seperti bunga yang hanya mekar sementara, hidup kita menjadi lebih berharga ketika kita menyadari bahwa setiap hal yang kita cintai juga sementara. Ini adalah bagian dari permainan, di mana setiap momen adalah kesempatan untuk menghargai apa yang ada di depan kita sebelum akhirnya berlalu. Kutipan, dalam kehilangan, kita belajar arti sejati dari kehadiran dan menghargai keindahan yang sementara. Kehidupan ini adalah anugerah yang harus kita nikmati tanpa keterikatan berlebih. Latihan memento mori. Dalam latihan ini, kita mengingat ketidakabadian dan menggunakan kesadaran ini untuk hidup dengan lebih bermakna. Latihan kesadaran akan sementara. Setiap kali Anda merasa terlalu terikat pada sesuatu atau seseorang, ingatkan diri Anda bahwa segala sesuatu adalah sementara. Alih-alih merasa takut, gunakan kesadaran ini untuk lebih menghargai momen bersama mereka dan menikmati setiap momen yang ada. Menjalani hidup seperti sebuah tarian. Di akhir perjalanan ini, kita tiba pada kesimpulan dari pandangan Watts. Hidup adalah seperti sebuah tarian atau permainan yang indah. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu atau terlalu serius dalam perjalanan kita. Sebaliknya, hidup menjadi lebih indah ketika kita membiarkan diri kita mengalir bersama arus, tanpa tekanan dan tanpa keterikatan yang berlebihan. Inilah esensi dari pandangan Alan Watts, hidup sebagai permainan yang harus kita nikmati, bukan sebagai perjuangan yang harus kita menangkan. Kutipan penutup. Kehidupan ini adalah permainan yang tidak pernah berakhir, hanya perubahan, hanya transformasi. Jangan terikat, biarkan diri Anda mengalir dalam tarian kosmik yang tiada akhir. Dengan menjalani hidup seperti ini, kita menemukan kebebasan sejati. Kita tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk mengontrol atau mencapai sesuatu, melainkan hanya hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Seperti sebuah permainan, kita dapat belajar, tumbuh, dan menikmati setiap langkah tanpa harus terbebani oleh tujuan akhir.